Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empok sehat? Abah sehat Abah? Alhamdulillah. Tahiyatul Islam yang tadi saya ucapkan bukan hanya sekedar salam penghormatan. Akan tetapi juga sekaligus doa dan harapan mudah-mudahan yang hadir di pengajian mendapatkan keselamatan. Barokah rizkinya, panjang umurnya, yang ngelamun baik yuk biar keras aminnya. Belum disebutin, apa buru-buru bener. Yang pada punya utang ya biar lunas utangnya. Yang paling kenceng paling gede hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyya qala ta'ala fi ayatihil karimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Salam tahiyat tanda hormat saya haturkan kepada guru-guru kita, ada Kiai Haji Abdul Syukur, ada Ustadz Aryan Afandi, doain mudah-mudahan biar makin tinggi derajatnya, amin. Bang Sofyan Hadi, host terkece Damai Indonesiaku yang saya lihat dari dulu sarungnya kagak ganti-ganti. Setia be sama wadimornya, doain dah biar tambah-tambah rizkinya, tambah-tambah barokahnya, tapi jangan tambah-tambah istrinya. Oh kenceng bener. Salam wajah tanda mahabbah saya haturkan kepada seluruh jamaah TV One dimanapun Anda berada. Bahaya dan ancaman mengumbar aib keluarga. Dulu zaman baheula kalau mau gibahin orang mesti ngetuk pintu rumah orang lain, dikumpulin 1, 2, 3 orang baru jadi gibahnya. Kalau nggak ada nggak jadi gibahnya, betul Bu? Alumni kayaknya nih. Tapi zaman sekarang rumahnya dikunci, pintu kamarnya dikunci, di atas tempat tidur masih bisa gibahin orang via grup WA. Dibilangnya lah muka putih leher hitam. Dibilangnya lah nikah cepet, pasti pakai pelet. Nikahnya lama, ini orang kagak laku-laku anak tetangga. Sampai sekarang di media sosial viral Pak, namanya gibah kor. Makin kecil suaranya, makin valid ceritanya. Emak-emak matanya delik, alisnya nyureng, bibirnya menyon-menyon. Dipakein backsound, menggunjing orang itu sarang. Mencaci orang itu sarang. Menghina orang itu sarang dosa. Memfitnah orang itu sarang. Dosa apa lagu mah. Tapi kenapa kok banyak di antara kita yang ngerasa itu cuma kesalahan kecil. Bahkan itu bukanlah sebuah dosa. Karena saking ringannya, saking seringnya lidah kita mengumbar keburukan orang lain. Betul Bu? Saking entengnya jari jemari kita untuk menulis cuitan, untuk menulis komentar negatif di media sosial. Betul nggak? Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi dalam hadis riwayat At-Tabrani mengatakan, al-ghibah asyaddu minaz zina. Orang yang melakukan gibah dosanya Pak
lebih berat daripada orang yang melakukan zina. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah kok bisa begitu? Pezina kalau dia taubat bisa jadi Allah langsung terima taubatnya. Tapi orang yang gibah dia tidak bisa dimaafkan sebelum orang yang digibahi memaafkan orang tersebut. Pok entar nih gambaran di hari kiamat. Katakanlah empok Leha sama empok Eti. Mana orangnya? Di hadapan Allah dipanggil, Eti, lu selama di alam dunia demen banget ngomongin Poleha. Suaminya diomongin, anaknya diomongin, kerjaannya diomongin. Kagak ridho Poleha, apa yang akan dilakukan? Pahalanya Empo Eti dipindahin ke Poleha, dosanya Poleha dipindahin ke Po Eti. Suwe kagak tuh Po Eti. Itu namanya muflis. Orang yang bangkrut di hari kiamat, Pak, bukan orang yang nggak punya dirham, bukan orang yang nggak punya emas, tapi orang yang bangkrut di hari akhir, kelak nanti pahala-pahala. Empo puasa sebulan penuh, saban tahun berangkat haji, berangkat umroh, tapi pahalanya pindah kepada orang lain, sementara dosa-dosanya dipikul sama orang penggibah tersebut. Na'udzubillahimin. Makanya Allah pesankan dalam Al-Quran, empo punya Al-Quran punya, suka dibuka. Dibukaan B doang. Dibacanya mah ora. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangi rumah kalian bukan dengan lampu yang harganya jutaan rupiah. Tetapi terangi rumah kalian dengan solat dan membaca Al-Qur'an. Allah katakan wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian mencari-cari aib orang lain dan jangan saling menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah engkau suka memakan bangkai saudaramu? Bangkai bau, busuk, bernanah, berulat. Tapi orang malah ngambil sendok, ngambil garpu, makan dengan lahapnya. Tuh yang dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak kemarin waktu beliau berangkat Isra dan Mi'raj. Nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril kenapa kok orang ini makan bangkai? Dijawab oleh Jibril, dia adalah orang yang senantiasa senang mengumbar aib keluarga. Tapi Pak, punten, tadi ustadznya bilang kalau ibu sehari kagak ada gosip, kagak ada kabar, rasanya meriang. Pantas Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali mengatakan iblis senantiasa memberikan madu begitu manisnya di atas bibir orang yang selalu melakukan gibah. Makanya demen banget orang tuh gibahin orang, ngumbar aib orang. Na'udzubillahimin. Ajija, kita sih kagak gibahin orang, cuma kita dengerin. Dan bagaimana dosanya? Sama, tetap haram dilakukan. Allah mengatakan wa idza sami'u lagwa a'radu an. Apabila engkau mendengarkan sesuatu perkataan yang tidak baik, sesuatu perkataan yang sia-sia, maka hendaknya engkau menjauhkan dan katakan wa qalu lana a'maluna lakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagimu amal kamu. Insya. Jangan direspon, Mak. Ada orang datang siap dingin aja. Ntar kalau orang juga ngelihatnya kagak ngerespon, dia kagak bakal nerusin tuh gibahin orang. Betul nggak? Jangan malah keenakan. Padahal Allah Nabi katakan man satara musliman satrallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa orang tersebut menutupi aib saudaranya, maka kelak Allah tutupi aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya seseorang dari lisannya. Ini kan lain banget. Tetangga punya gorden baru, kita bengek seminggu. Baru punya gorden doang, gimana punya mobil baru, mati kayak gitu. Jangan terlalu cinta dunia, sebab semuanya juga bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ma Eti, Ma Ici, Ajija, masih ada, oh, mati. Mau emak duluan, saya belakangan kagak ngapa-ngapa. Mau saya belakangan, bapak duluan, ya pada baik. Yang penting kita berdoa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya robbal alamin. Jangan ceritakan semua kebaikan. Karena Bu, nikmat semuanya tidak tentu orang bisa nerima. Betul gak Bu? Karena sifat seseorang
Banyak intam saskum hasanatun tasuhum. Kalau engkau diberikan kebaikan dia susah hati. Wa intusibkum sayi'atu yafrahu biha. Tapi kalau engkau mendapatkan musibah dia senang luar biasa. Bang Sofyan udah berdiri, saya takut dipelototin. Akhirnya dadah tinggi wingki, dipsi, lala. Mudah-mudahan manfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya dipsi kali ya Ustazah ya. Baik Mas, itu tadi penyampaian materi yang sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Liza Azizah. Betapa luar biasa bahaya dan juga ancaman bagi orang yang mudah sekali mengumbar aib keluarga. Bukan hanya Allah akan membuka aib keluarga di dunia dan juga di akhirat, namun itu juga akan menghilangkan keberkahan di dalam hidup dan juga rumah tangga kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, di segmen berikut Kiai Haji Abdul Syukur juga akan memberikan tausiah berkaitan dengan tema kita, yaitu jangan mudah bongkar aib keluarga kita. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Fakih atau Ustadz Aryan Fakih akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan dari saya akan mendapatkan hadiah dari Luwak White Coffee. Siap Bunda? Bapak-bapak siap? Tahu nggak hadiahnya? Mau tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Cius? Mie apa? Mie apa? Hadiahnya adalah voucher menginap di Masjid Al-Muhtadin. Insya Allah dari White Coffee akan ada hadiah 1 juta rupiah yang bisa menjawab pertanyaan dari tema yang disuguhkan oleh guru-guru kita. Siap semuanya? Pertanyaannya adalah, siapa nama ayah dari Ibu Eti yang disebutkan? Pertanyaannya adalah, apa akibat dari membuka atau menceritakan aib keluarga? Wah ini cepat ini, silakan. Coba. Ini. Wah ternyata masih muda Bunda ini. Kira-kira apa jawabannya? Tuh, silakan diambil. Namanya siapa namanya? Nama saya Indah, Oh, jawabannya adalah hilangnya keberkahan dalam rumah tangga. Hilangnya keberkahan dalam rumah tangga, benar gak ibu-ibu? Benar nggak? Ini kayak yang Garido begini ya jawabnya benar. Baik, jawabannya benar. Alhamdulillah. Selamat. Ada 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Wow, Masya Allah. Tapi dipotong pajak ya teh ya? Nah, iya insya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.